Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi wal maqalatu sadisah asyarata. Wal maqalatu bahwa maqalah as-sadisata asyarata yang ke 16. Qila dikatakan inna syahwata, sungguhnya syahwat itu tusayyiru menjadikan al-muluka terhadap kekuasaan, terhadap jabatan, al-muluka terhadap penguasa, menjadikan abidan sebagai budak. Dengan alasan fa'in naman, maka sungguhnya orang ahabba yang mencintai syai'an terhadap sesuatu, bahwa maka bahwa man itu abduhu, budaknya syai' tersebut. Wasabru, bahwa sabar itu yusayyiru menjadikan apa sabar al-abida terhadap hamba, menjadikan mulukan menjadi penguasa, menjadi orang yang punya jabatan, kedudukan, posisi dan lain sebagainya. Dikarenakan apa? Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba bisobrihi, sebab kesabarannya itu yanalu akan memperoleh ma terhadap barang yuridu yang menghendaki. Siapa? Si abd, hamba. Ada suatu nasihat. Sesungguhnya syahwat itu suatu keinginan. Syahwat itu keinginan. Segala bentuk keinginan. Keinginan kesenangan hati. Kesenangan hati itu namanya syahwat. Sementara dalam Al-Qur'an zuyyina linnasi hubus syahwat. Zuyyina linnasi hubus syahwat. Manusia ini akan dihiasi dengan syahwat, dengan kesenangan, karena akan menjadi kelihatan bagus. Nah, hiasan itu kan bagus loh. Hiasan itu kan bagus. Di saat kok nggak ada hiasan sama sekali, polos namanya. Nah, sementara hiasan di situ tadi merupakan sesuatu yang bisa bagus di saat diletakkan pada posisinya, dan akan hina di saat tidak diletakkan pada tempatnya. Itu syahwat. Maka jangan katakan bahwa syahwat itu buruk, karena belum tentu semua syahwat itu buruk dan hina. Bahkan kita sendiri butuh syahwat, keinginan. Contoh, keinginan makan. Keinginan makan itu syahwat. Kalau kok kita syahwat kita nggak ada, syahwat kita untuk makan itu nggak ada, maka sudah sibuk konsultasi dengan dokter, bukan dukun ya, dengan dokter. Pak, kok akhir-akhir ini saya kurang nafsu makan. Nah, berarti syahwat makannya kurang, hilang bahkan kadang-kadang. Ya maaf ngomong, orang laki-laki ya sesuai dalam Al-Quran, hubbus syahwat zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Seseorang akan dihiasi dengan syahwat. Dihiasi dengan syahwat berupa apa? Berupa perempuan, minan nisa'i, dari perempuan, di antara syahwat-syahwat tadi. Lah, jadi ketika seorang laki-laki kok masih punya syahwat dengan perempuan, itu berarti normal. Yang nggak normal itu yang laki-laki. Itu
Nih, jadi itu normal. Memang itu sudah sunnatullah. Dan jangan bilang itu bukan tidak normal. Justru itu merupakan sesuatu yang normal, itu merupakan sunnatullah. Cuman harus diposisikan, ditempatkan pada tempatnya sesuai aturannya. Sesuai aturannya. Coba misalkan laki-laki sudah gak ada syahwatnya sama sekali dengan istrinya, lokak pengadilan agama ini akan didatangi banyak perempuan untuk mengajukan perceraian. Insya Allah ini berarti syahwat itu memang ada manfaatnya, memang merupakan hiasan. Di dunia ini kok nggak ada yang punya syahwat sama sekali, maka dunia ini akan sepi, dunia ini akan nggak rame, itu tidak indah. Sementara makhluk yang namanya manusia itu sudah sunnatullah, tadi dihiasi dengan syahwat. Lah cuman syahwat tadi sekali lagi harus ditempatkan pada letaknya. Karena kalau tidak ditempatkan pada posisinya, sama dengan, maaf ngomong, itu dengan hewan. Karena dalam diri kita itu ada unsur malaikat dan juga ada unsur hewani. Ketika kita tidak selera, maka di situ karena ada unsur malaikat. Malaikat itu tidak ada syahwat sama sekali. Malaikat raqib ngatid. Raqib ngatid itu kan malaikat yang mencatat amal kebaikan kita. Lah kalau malaikat itu punya syahwat, terus kebetulan syahwatnya laki-laki, dia ditugaskan jogo mencatat amalnya gadis-gadis cantik menoi. Orang nggak ruwet itu. Nah kacau itu. Nah kacau. Atau sebaliknya, malaikat itu punya syahwat perempuan, sementara kebetulan ditugaskan untuk menjaga kaum laki-laki yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Wes nggak jadi nyatet malah. Ya, nggak jadi nyatet. Karena apa? Karena malaikat ditakdirkan oleh Allah diciptakan tidak tanpa syahwat, tidak punya syahwat, dan tidak laki-laki, tidak perempuan. Wal malakul ladzi bila apin wa la aklala surba wala nauma lahum. Malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Biarpun ada sebagian agama itu mengatakan bahwa malaikat itu istrinya Allah. Ada yang mengatakan istrinya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang enggak benar. Enggak benar. La akla bilapin wala tidak punya bapak, tidak punya ibu. La aklala wala surba naum. La aklala tidak makan, wala surba dan tidak pula minum, wala naum dan tidak pula tidur. Ini malaikat. Tidak punya syahwat untuk makan, tidak punya syahwat untuk minum, tidak ada syahwat untuk tidur dan lain sebagainya. Ini malaikat. Sehingga malaikat itu wajar kalau imannya itu datar, lurus. Itu karena memang gak ada syahwatnya. Yang paling hebat itu ada syahwatnya tapi mampu mengendalikan syahwat. Kayak orang ngerokok. Orang ngerokok itu mampu untuk mengendalikan gak ngerokok, itu bagus. Ya, tapi kalau memang biasa gak ngerokok, ya memang gak ngerokok kok. Angin dari opojal. Ya kan? Gak ada upaya. Yang lebih bagus lagi itu orang yang memang biasa ngerokok terus berhenti ngerokok. Kalau yang biasa memang nggak ngerokok, menahan apa? Nggak ada yang ditahan kok. Mau memang apa itu nggak ngerokok. Lah malaikat tidak melakukan
hal-hal yang bersifat syahwat, keinginan, karena dia memang nggak punya. Yang hebat kita sebagai manusia ditakdirkan oleh Allah yang dilengkapi dengan syahwat, tapi mampu mengendalikan. Ini itu contohnya. Dan juga ada unsur hewan tadi. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, ada unsur hewan. Ada unsur hewan. Jadi kalau hewan itu ya adanya syahwat tok, keinginan hewani. Lah keinginan hewani itu cuman makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Itu hewan. Jadi kalau manusia kok cuman aktivitasnya ya makan, itu ya sama dengan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang di dalam diri kita itu ada unsur daripada hewani. Bahkan ada unsur syaitoniyah. Dalam diri kita ada unsur syaitoniyah. Dalam sejarah karena dulu awal mula Nabiullah Adam di saat diciptakan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Adam itu diciptakan dari adonan tanah, yang mana tanah itu diambilkan dari tanah-tanah yang dipilih. Di antaranya tanah yang terpilih itu tanah yang diambil dari kota Mekah, ada yang diambil dari Maroko, ada yang diambil dari India, tapi kayaknya nggak ada yang diambil dari bulian. Nggak ada yang diambil dari bulian. Maka orang-orang Makkah, orang-orang Arab, orang Maroko, orang India kan gagah-gagah ya, gagah-gagah, ganteng-ganteng, orangnya ya tinggi-tinggi, besar-besar, yang perempuan ya cantik-cantik. Beda dengan orang bulian kayak ini, ndek-ndek, pendek-pendek, pesek-pesek, ya kan? Karena apa? Enggak ada tanah yang diambil dari bulian untuk menciptakan Nabi Adam. Lah, adonan tadi sebelum oleh Allah nufikha fihi ruh, maka karena kehasutannya iblis terlebih dahulu oleh iblis diludahi. Di sebelum ditiupkan roh di dalam jasad Adam yang belum jadi tadi, diludahi oleh iblis. Maka dalam tubuh Adam, tubuh manusia itu ada unsur iblis. Maka kadang-kadang manusia itu kelihatannya manusia tapi rasa iblis. Manusia rasa iblis. Karena yaitu tadi memang ada unsur iblis. Insyaallah. Lah, sifat-sifat daripada iblis pertama yang ditampilkan adalah sifat takabur. Nah, sifat takabur dan juga sifat congkak, dengki. Hasud, dengki, takabur itu merupakan sifat-sifat iblis yang sebagian melekat daripada tubuh kita. Insyaallah. Nah, maka ketika kita dari sifat-sifat iblis tadi mewarnai daripada syahwat kita, maka ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan keinginan yang ditiupkan oleh hembusan daripada iblis. Dan kita mempunyai keinginan masing-masing. Tiap-tiap kita itu punya karakter keinginan masing-masing. Ada yang cenderung keinginannya itu rumah bagus, ada yang cenderung keinginannya itu mobil bagus, ada yang cenderung keinginannya itu istri cantik, ada juga yang cenderung kesenangannya itu punya kaplingan banyak, ya kan, dan lain sebagainya, kan kadang-kadang kita temukan orang kayak itu,
Pingin nih bikin punya kebun banyak, biarpun rumahnya sederhana. Tapi ada yang pinginnya rumahnya mewah bagus, ya toh, biarpun tidak punya kebun. Nah, karena apa? Memang syahwat keinginan kita beda-beda, dan itu merupakan keragaman yang perlu disyukuri. Nah, sementara syahwat di saat kita turuti dan syahwat tidak diletakkan pada posisinya, maka tusayyirul muluka abidan. Syahwat tadi bisa menjadikan seorang pimpinan menjadi bawahan, orang yang terhormat menjadi menjadi hina, gara-gara syahwat, gara-gara keinginan syahwat yang tidak terkontrol, syahwat yang tidak disalurkan pada mestinya, tidak sesuai ajaran agama, maka akan menyebabkan jatuhnya seseorang ke derajat yang rendah. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam pemberitaan media sosial sekarang. Kita sudah Masya Allah carut marut sana sini, berita ini sana berita itu. Orang yang punya kedudukan dengan sesaat karena kesalahan yang diperbuat, maka jatuhlah martabatnya. Dilihat, dikoreksi, semuanya adalah karena syahwat. Karena syahwat. Kenapa? Fa innaman ahabba syai'an fahuwa abduh. Seseorang itu ketika mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Ketika kita mencintai harta, maka kita akan menjadi budaknya harta. Ketika kita mencintai seorang anak, maka kita akan diperbudak anak. Anak minta ini, minta itu, karena katanya dengan dalih kasih sayang, akhirnya dituruti. Biarpun kadang kita sebagai orang tua sampai babak belur, nggak karuan, sampai babak belur. Ini, maka kita diperbudak. Orang yang mencintai sesuatu bahwa abdu, maka dia akan menjadi budaknya, menjadi abdinya, menjadi abdinya. Lalu kadang-kadang itu yang namanya kecintaan itu kan mahal, kata orang bilang katanya mahal harganya. Loh, ada kemarin kan di media sosial itu merpati yang harganya sampai miliaran loh. Merpati yang dari di Pekalongan itu yang harganya sampai miliaran. Lah kalau untuk beli sapi itu kira-kira dapat sapi berapa coba? Dibeleh orang sekampung kenyang semuanya, marem semuanya. Lah kalau beli merpati dibeleh sekampung dapat apanya kira-kira gitu? Harganya 1 miliar itu. Masya Allah. Ya, laki-laki memang namanya syahwat. Keinginan itu mahal harganya. Mahal harganya. Nih. Terus kesebalikannya, wasabru yusayyiru al-abida mulukan. Sementara sifat kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba, seorang budak, seorang yang punya derajat rendah akan menjadi mulukan, menjadi derajatnya diangkat oleh Allah, menjadi orang yang punya posisi, punya jabatan, punya kedudukan, bahkan menjadi orang yang mulia. Semua dilatar belakangi dengan kesabaran. Maka sifat sabar akan mengangkat derajat manusia. Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yurid. Karena seorang hamba di saat dia mau sabar, maka dia akan mendapatkan dari apa-apa yang ia inginkan. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah, dalam surat Al-Baqarah ada 2. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ada wasta'inu bisabri wassalah, innallaha yuhibbus sabirin. Ini kesabaran.
Bahkan Allah meletakkan daripada ayat tersebut, wasta'inu, mintalah perlindungan kalian semuanya. Kalian mintalah perlindungan terhadap Allah bisabri. Satu caranya biar dapat perlindungan dengan cara sabar. Dengan cara sabar. Kemarin sudah kita jelaskan di Masjid Pal 1, ya salah, masalah sabar. Ada as-sabru inda wujudin nikmah, ada as-sabru indal musibah, dan lain sebagainya. Karena memang sabar ini merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, sehingga para ulul azmi, para nabi-nabi ulul azmi mendapatkan gelar ulul azmi, semuanya berlatar belakang daripada kesabaran mereka yang luar biasa, ya, luar biasa. Sampai di sini dikatakan, ala taro, apakah belum kau lihat? Ala yasilu ilmuka, apakah tidak sampai apa ilmuka, pengetahuanmu, ila qissati sayyidinal karim, terhadap kisahnya Sayyidinal Karim, yaitu Tuan kita yang mulia Ibnil Karim Yusuf, ayo Nabi Yusuf. Kok dibilang Al-Karim, Ibnil Karim sampai tiga kali. Karena Nabi Yusuf ini salah satu nabi yang diirikan oleh Rasulullah sendiri. Kok sampai Allah iri bagaimana? Karena Nabi Yusuf ini seorang nabi, dan orang tuanya pun nabi, kakeknya juga nabi. Ya, Nabi Yusuf ini orang tuanya nabi, yaitu Nabi Yakub. Orang tuanya nabi, ayahnya. Lah, kakeknya juga nabi, yaitu Nabi Ishak. Terus apanya lagi habis kakek? Buyut, ya, buyutnya juga nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, ini jadi sampai 4 generasi itu nabi semuanya. Nabi semuanya. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, ini. Ala taro, apakah belum kau lihat akan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang mana Nabiullah Yusuf alaihi salam itu seorang pemuda yang Masya Allah diuji kesabarannya mulai dari kecil, di mana dia disia-siakan oleh keluarganya, oleh saudaranya, sampai dijelaskan dalam surat Yusuf. Nah, satu-satunya surat yang menerangkan dalam ayat Quran, surat Al-Quran yang paling sempurna sejarah ceritanya, yaitu ceritanya Nabi Yusuf, terangkum dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Mulai awal dari mimpinya Nabi Yusuf ketika melihat bintang dan bulan yang sujud di hadapannya. Lah, di situ sampai akhir daripada surat itu semuanya menceritakan akan kesabarannya Nabi Yusuf. Mulai disia-siakan oleh keluarganya, dibuang sampai dicemplungkan ke dalam sumur. Setelah mentas prosesnya panjang sekali, difitnah ketika bertemu dengan Zulaikha, yang mana dia difitnah, fa innaha ahbat sayyidana Yusufa nihayatal habbi, sesungguhnya Zulaikha itu senang dengan Yusuf dengan sepuncak-puncaknya rasa senang. Wa huwa yasbiru ala makriha, dan Yusuf sabar akan tipu muslihatnya Zulaikha, wa adiyatiha, dan menyakitinya, sampai difitnah, akhirnya dipenjara, terus dikeluarkan dari penjara, gitu, dikeluarkan dari penjara, masih sabar terus. Jadi di penjara itu bertahun-tahun, terus ketemu dengan 2 pemuda
Nabi Yusuf ini terus kirim salam. Jadi kalau zaman dulu itu orang di penjara ya nggak ada catatannya itu kurungan 7 tahun, kurungan 10 tahun, nanti dapat remisi karena banding akhirnya menjadi 5 barangnya nggak ada. Itu pokoknya dimasukkan cemplungkan dalam penjara ya sudah. Entah sampai kapan sak bosennya, sampai bosennya yang ngerawat. Lah, Nabi Yusuf ketemu dengan dua orang pemuda, yang mana akhirnya dua orang pemuda itu diramal kehidupannya oleh Yusuf. Lah, terus Yusuf pesan dengan dua orang pemuda tadi, si pemuda yang satu yang selamat, ringkas ceritanya. Pesennya nanti kalau kamu pergi sudah keluar, kamu akan diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan. Tolong bilang sama sang raja bahwa kamu punya tawanan di dalam tawanan yang namanya Yusuf. Sudah keluar, begitu bebas, lupa si pemuda tadi, lupanya itu selama 2 tahun, coba. Selama 2 tahun lupa. Ingat-ingat begitu sang raja mimpi ada seekor sapi yang kurus makan 7 ekor sapi yang gemuk itu baru ingat. Itu sudah berlangsung 2 tahun. Masih sabar menanti di dalam penjara. Masya Allah. Maka saya kadang-kadang kalau dengar ada murotalan surat Yusuf itu rasanya asik banget. Ya Allah, sejarah Nabi Yusuf yang penuh lika-liku. Semuanya di situ menceritakan kesabarannya sampai akhirnya dipertemukan dengan keluarganya, dengan kedua orang tuanya. Masya Allah, ini jadi sabar gitu, memasang sabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memasanglah kesabaran untuk sebagai media mencari pertolongan dari Allah. Jangan pula kita pingin ditolong nggak sabaran, mintanya cepet-cepet dapat pertolongan. Kita saja kadang-kadang minta sesuatu dengan sesama manusia ya butuh kesabaran, butuh pendekatan, nanti baru dapat. Sama Allah ya demikian. Adapun Allah mengabulkan secara cepat, itu ya haknya Allah. Tapi paling tidak kita bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di samping dengan memasang kesabaran dengan mengerjakan sholat, maka yang dibilang sholat kayak kemarin juga sudah kita jelaskan, sholat itu hakikatnya juga berdoa. Kalau kita banyak hajat sama Allah, maka kita perbanyak sholat, perbanyak sholat, karena sholat itu sama dengan doa. Bacaan Fatihah itu ya semuanya doa kok. Doa, Masya Allah. Dengan Fatihah itu sudah ada doa, dan bahkan afdhalud doa al-Fatihah. Sebaik-baik doa, lebih utamanya doa itu adalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang sabar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.